Perkenalkan, nama saya Andre Agassi Romadona Malela, NPM 19640175, mahasiswa Teknik Sipil Rex yang Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu, yaitu Pak Adi Surya STMT. Metodologi penelitian. Nama Andre Agassi Romadona Malela, NPM 19640175. Dosen yaitu adalah Pak Adi Surya STMT dengan NIDN 1126058001. Langsung saja kita masuk ke pembahasan metodologi penelitian. Pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercayai oleh masyarakat. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu epistisme, berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika yang bersumber dari doktrinnya dari agama. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian merupakan sebab-sebab alasan mengapa suatu masalah atau hal-hal itu menarik untuk diteliti. Alasan tersebut dapat diperinci menjadi alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif merupakan alasan yang langsung menyangkut topik penelitian dengan objek yang akan diteliti secara objektif. Alasan penelitian dilakukan dapat dikategorikan menjadi beberapa hal, yaitu arti penting atau peranan topik pembicaraan atau penelitian, perlunya pengembangan atau peningkatan di bidang topik penelitian, perlunya saran atau masukan sebagai bahan pembinaan atau peningkatan pengembangan di bidang topik penelitian. Ada juga perlunya penelitian dilakukan untuk alasan kemanfaatan praktis. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan tindak lanjut dari penemuan suatu masalah. Permasalahan yang ini dicari jawabannya harus sungguh-sungguh, tegas, dan jelas. Perumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tertulis pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Dalam perumusan masalah juga seharusnya tidak asal-asalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan suatu masalah, yaitu dalam perumusan masalah hendaknya diketahui kedudukan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang lain. Ada juga dengan dari masalah atau pertanyaan yang belum terjawab itu dipilih pertanyaan yang dapat menjadi topik penelitian. Ada juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat. Yang dirumuskan dalam kalimat tanya. Mengapa kalimat tanya? Agar dalam melakukan penelitian semua terarah untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah, dan penelitian tersebut fokusnya untuk pemecahan masalah. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Kita lihat di bawah adalah penjelasannya. Manfaat penelitian. Pada intinya, manfaat penelitian menguraikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil penelitian Anda. Manfaat penelitian atau penulisan dapat diuraikan secara terpisah. Maksudnya, manfaat penelitian tersebut dapat diperinci lagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian Anda. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi kepentingan praktis, kepentingan bidang keilmuan, atau kepentingan bidang profesi penelitian, instansi organisasi, atau kelompok tertentu. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau ada yang menyebutnya dengan kerangka konseptual merupakan bagian terpenting dari sebuah pengertian karya tulis ilmiah.
Hampir di setiap karya tulis, baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, atau yang lainnya, selalu ada istilah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya. Uraian diagram alir metodologi penelitian mencermati perkembangan akan di angkutan umum di daerah Tegal, Purwokerto. Maka penulis diberi maksud untuk menelitikan beberapa besar peluang kereta api sebagai moda transportasi alternatif selain transportasi jalan raya, bus dalam melayani pengguna jasa transportasi. Di sini adalah contoh yang dimaksud adalah contoh diagram alir metodologi penelitian di daerah Purwokerto. Yaitu dengan cara studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan di lokasi studi yang kita pilih, misalkan terminal bus Tegal dan Purwokerto, serta di dalam bus jurusan Tegal Purwokerto dan sebaliknya, untuk mendapatkan gambar umum kondisi lapangan pada kegiatan ini. Rancangan kuesioner. Di dalam merancang kuesioner, penentuan variabel-variabel karakteristik pengguna jasa didapatkan dari studi pustaka sebagai data kualitatif agar tujuan dan manfaat penelitian terpenuhi. Pada kuesioner ditambahkan pula pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap pengumpulan data ini ada dua macam data yang dibutuhkan, survei sekunder, survei primer. Fungsi logika. Secara umum ada 4 fungsi logika, diantaranya adalah 1. Membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. Mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Mampu meningkatkan cinta dan keberanian dalam upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Manfaat logika. Ada beberapa manfaat logika untuk manusia, diantaranya adalah melatih jiwa manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pemikiran, mampu mendidik kekuatan akal dan pemikiran serta mengembangkan dengan sehingga bisa melatih dan membiasakan dalam mengadakan penelitian mengenai cara berpikir. Studi logika mampu mendidik Anda agar bisa berpikir jauh lebih jernih dan kritis. Logika sangat memungkinkan Anda melaksanakan disiplin intelektual yang sangat Anda perlukan dalam menyimpulkan pemikiran. Observasi itu ada observasi, ada kuesioner, itu adalah sebagai berikut. Analisis bidang ilmu teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemasalahan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan hingga komputer mempunyai peranan masing-masing. Teknik sipil juga dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah. Kesimpulan. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu episteme berarti mengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika bersumber dari Al-Quran, hadis, dan estetika dari doktrinnya dari agama. Secara umum ada 4 fungsi logika, diantaranya adalah membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika. 2. Mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak.
cermat dan objektif, mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, mampu meningkatkan cinta dan keberanian dalam upaya penghindaran keluarga dan kesehatan. 5. Melatih jiwa manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pemikiran, mampu mendidik kekuatan akal dan pemikiran serta mengembangkan dengan sehingga bisa melatih dan membiasakan dalam mengadakan penelitian cara berpikir. Logika sangat memungkinkan Anda melakukan disiplin intelektual yang sangat Anda perlukan dalam menyimpulkan pemikiran. Sekian dari saya, terima kasih.